Assalamualaikum sahabat sayang, sahabat cantik-cantik. Ketemu lagi dengan Memeka di dapur lah kacau. Masa kacau-kacau, hasilnya kacau-kacau. Kali ini saya mau bikin Napolitan panggang yang enak banget. By the way, jangan lupa ya say untuk like, comment, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, nonton terus sampai selesai ya. Thank you. Pada pembuatan kue Napolitan yang kita butuhkan adalah 12 kuning telur dan 3 telur utuh. Pastikan telur yang kita beli ada telur yang baru ya say. Kemudian kita butuhkan 3/4 gelas gula pasir. Ini setara dengan 150 gram. Selanjutnya kita akan mixer hingga adonan kental dan berjejak. Kita akan mixer sekitar, ini saya gunakan 7 menit, dan kita mixer terus dan terus. Sesudah itu kita akan ayak 1 gelas terigu, ini sekitar 100 gram. Ini tadi hampir lupa ya say, kita akan tambahkan 1 saset susu denko. Kemudian kita akan aduk-aduk sebentar supaya nggak berterbangan terigunya. Dan kita siap untuk mengocok dengan kecepatan rendah. Kita kocok sebentar saja ya say, yang penting udah tercampur rata. Kemudian kita akan sisihkan. Dan kita siap untuk mengocok mentega. Kalau kita mengocok mentega duluan, maka mixernya harus kita cuci lagi ya say. Ini supaya lebih menghemat tempat dan juga lebih praktis. Jadi setelah kita mengocok adonan telur, baru kita mengocok mentega ya, supaya kita nggak lagi mencuci mixer kedua kali. Kita akan kocok hingga mentega menjadi ringan dan putih mengembang. Ini saya kocok sekitar 5 menit. Saya gunakan spatula untuk membantu supaya pengocokannya lebih cepat putih ya. Kemudian kita akan campurkan mentega yang sudah mengembang ke dalam adonan kocokan telur. Kita lakukan hingga keseluruhan adonan habis, kocokan menteganya habis, dan kemudian kita akan masukkan 1 sendok makan susu kental manis. Kemudian kita kocok hingga tercampur rata. Kita kocok dengan kecepatan rendah, yang penting tercampur aja ya. Dan kita akan aduk dengan spatula untuk memastikan keseluruhan adonan telah tercampur dengan rata. Kemudian kita akan masukkan ke dalam loyang yang sudah kita alasi dengan kertas roti. Dan ini saya gunakan 1 cangkir ya. Kalau teman-teman mau yang tipis berarti setengah cangkir. Ini saya mau modelnya awalnya itu gendut, jadi saya gunakan 1 cangkir adonan. Ini kita akan ratakan.
Kemudian kita akan taburi dengan cacahan sukade, kismis yang udah saya gunting kecil-kecil, dan kenari. Ini kita akan taburi secara merata ke atas adonan, dan ini akan siap untuk kita panggang. Ini kita panggang dengan menggunakan api atas dan api bawah dengan menggunakan suhu 250 supaya cepat. Dan teman-teman pastikan untuk memperhatikan, karena kemarin saya hampir aja lupa, hampir gosong ya, saking asiknya dengan pekerjaan lain. Ini kita panggang sekitar 10 menit. Kemudian kita akan lapisi dengan layer yang kedua. Ini saya gunakan hanya 4 sendok makan atau sekitar setengah gelas, setengah cangkir ya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam adonan yang pertama atau lapisan yang pertama. Kemudian kita akan ratakan. Kemudian kita akan taburi dengan cacahan kismis CS sehingga rata, dan kita siap untuk memanggang. Kita hanya menggunakan api atas sekitar 10 menit dan ini udah selesai. Kemudian kita akan tekan-tekan dengan menggunakan sendok pelan-pelan. Ini tadi nggak sempat di videoin teman-teman. Ini tujuannya supaya, oh ini masih ada, kirain hilang. Ini kita tekan-tekan, kita gunakan sedikit mentega Wisman sehingga rasanya enak. Karena kalau mau pakai Wisman seluruhnya kan agak mahal ya say. Jadi untuk pengolesannya kita gunakan mentega Wisman sehingga rasa dari kue kita tuh lebih enak. Kemudian kita akan masukkan untuk layer berikutnya, dan kita akan taburi dengan sukade CS. Kita lakukan seperti itu sampai keseluruhan adonan habis ya. Seperti biasa kita akan panggang dengan menggunakan api atas saja sekitar 10 menit. Suhu yang kita gunakan adalah 250. Semakin lama semakin cepat. Teman-teman harus lebih banyak mengontrol, karena semakin ke atas maka semakin cepat dia masak ya, karena dekat dengan suhu api yang ada di bagian atas. Ini kemudian seperti biasa kita akan taburi dengan kismis CS sehingga rata, dan kemudian seperti biasa juga kita akan siap untuk panggang dengan menggunakan api atas. Dan teman-teman, ini penampakan yang terakhir. Ini kita masak setengah masak, kemudian kita oven setengah masak, kemudian kita keluarkan untuk membuat hiasannya. Karena kalau dibuat hiasan dalam bentuk masih mentah, maka hiasannya ini akan tenggelam ya. Jadi ini kenarinya dimasukkan setelah setengah matang sehingga nanti membentuk bunga-bunganya lebih terlihat cantik dibandingkan kalau pada saat masih mentah dia akan tenggelam. Kita lakukan ini sampai keseluruhan hiasan habis dan akan membentuk seperti bunga-bunga yang cantik. Kemudian kita akan tes tusuk. Kalau sudah nggak menyek lagi berarti sudah siap untuk kita angkat dan akan kita keluarkan. Kemudian kita akan dinginkan sehingga nanti gampang untuk kita sisir, dan kita akan siap untuk balik dan akan kita potong. Dan teman-teman, yuk kita lihat gimana hasilnya. Ini udah dingin ya, kemudian udah kita siap untuk keluarkan. Tuh, 2, 3. Oh, cantik banget ya say. Ini saatnya kita akan keluarkan nih kertasnya. Dan yuk kita potong, kita lihat gimana teksturnya. Kayaknya cantik banget ya penampilannya say. Udah lihat kayak gini seneng banget ya. Dan ini dia. Oh, cantik banget. Nah ini
potongannya tebel-tebel. Kalau yang biasanya sih karena ini kue mahalan ya, jadi potongannya tuh agak tipis-tipis. Wow, cantik banget. Kita isip yuk. Bismillah. Rasanya enak banget. Rasa asam manis dari kismis, kemudian rasa crunchy dari kenari, enak banget teman-teman ya. Kita bisa bikin sendiri. Rasa dari mentega wismannya juga terasa. Ini kalau teman-teman pakai mix dengan mentega wismannya enak banget nih ya teman-teman. Ini wajib dicoba. Dan yuk teman-teman kita hitung berapa sih harga dari Napolitan atau Moscovice ini. Telur 15 biji 37.000, gula 2.000, mentega 12.000, terigu 2.000, sukade, kismis dan kenari semuanya sekitar 30.000, mentega wisman 20.000, biaya listrik dan perawatan peralatan